Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold pada tanggal 16 Juni 2021. Nah, pair yang pertama saya mulai dari AUD luar Kanada. Nah, kemarin saya analisa di sini jika harga nanti breakdown area neckline-nya yang sini, harga akan turun lalu retest. Nah, di sini harga sempat retest ke neckline-nya lagi yang di sini, lalu turun ke demand. Dan jika ada yang ikut, mungkin sudah profit waktu itu sekitar 13 pips. Nah, setelah mencapai demand, harga naik lagi ke area resisten. Sebentar saya hapus. Nah, dan di sini juga saya sudah gambarkan area resistance trendline yang ini. Area resistance trendline yang baru. Dan setelah mencapai area resistance trendline itu, harga bergerak turun. Nah, di sini juga harga terhalang oleh supply dan membuat di sini boleh ditarik lagi sebuah area resistance trendline dan area support trendline. Nah, untuk hari ini kemungkinan harga akan turun dulu ke sini ke area supportnya, area support trendline, lalu setelah itu naik. Nah, atau bisa jadi nanti sini jika harga nanti breakout area resistance trendline, maka harga akan naik dulu ke supply, lalu retest, lalu naik ke area resistance trendline yang ini. Nah, tetapi jika nanti sini jika breakdown area support trendline, maka harga akan turun lagi ke area demand. Nah, sebentar. Bisa saja kita katakan nanti untuk AUD dolar Kanada dalam keadaan sideways. Harga dipantulkan setelah mencapai demand dan setelah mencapai supply di sini. Ini supply-nya. Nah, nantinya jika masuk ke supply boleh melakukan penjualan dan jika masuk ke area demand boleh melakukan pembelian. Selagi konfirmasinya masih ada di area demand dan area supply boleh melakukan entry. Tetapi jika belum ada sebaiknya jangan dulu karena tidak menutup kemungkinan nanti area supply bisa di breakout dan area demand juga bisa di breakdown nantinya. Lalu untuk ADS di sini, kemarin saya analisa harga akan bergerak naik ke arah supply karena sini sudah membuat pola channel, tetapi saya juga menggambarkan jika nanti harga breakdown area support channel ini, harga akan retest dulu lalu naik. Dan di sini harga setelah breakdown, harga retest ke sini ke arah supply-nya lagi, dan setelah itu drop di sini. Dan jika teman-teman ikut entry di sini di area retestnya, kemungkinan sudah profit jika di targetnya di area support sekitar 25 pips. Tetapi jika sampai sekarang sudah sekitar hampir 30 pips. Nah, di sini harga sudah breakdown area seperti titik support. Nah, kemungkinan harga masih akan tetap bergerak turun di sini. Menurut saya akan naik dulu. Bisa naik dulu ke sini. Lalu setelah itu turun. Nah, bisa nanti untuk target pertamanya di sini. Dan untuk target selanjutnya boleh menunggu titik supportnya yang ini di breakdown lagi. Nah, atau bisa nanti untuk harga rebound dulu, bisa sampai area supply ini, sebentar saya hapus dulu yang ini. Bisa nanti rebound sampai supply yang ini. Atau yang paling atas. Yang ini. Tapi menurut saya untuk target naiknya yang pertama, masih di area ini. Area resisten yang sini, atau area supply yang ini. Nah, nantinya boleh menunggu di area-area ini untuk melakukan entry-nya. Boleh di sini sebentar. Nah, yang ini, atau menunggu di area supply yang ini, dan juga supply yang paling atas. Nah, nantinya jika breakout supply ini, akan naik ke supply yang ini. Dan jika di breakout lagi, akan naik ke supply yang paling atas. Tapi menurut saya maksimalnya hanya mencapai supply yang ini, yang kedua. Nah, nantinya jika mencapai supply yang pertama ini, boleh melakukan sell short dengan target nanti, misal harga nanti naik ke sini, boleh melakukan sell short dengan target di sini. Nah, tetapi sangat minim untuk profitnya, sekitar hanya 10 pips. Nah, kemungkinan nanti jika ingin melakukan entry sebaiknya menunggu di area-area ini. Dan konfirmasinya nanti tunggu di 15 atau 30 menit. Untuk area-area ini boleh nanti ditandain supaya boleh melakukan entry jika nanti di sini harga mulai bergerak naik, boleh prepare melakukan sell nanti di sini jika ada konfirmasi tentunya. Tetapi jika belum ada, boleh menunggu di area-area selanjutnya. Lalu untuk euro dolar Australia di sini, kemarin saya analisa harga akan bergerak naik karena di sini sudah
breakout area resistance trendline, harga akan bergerak naik ke area supply. Dan di sini harga mulai bergerak naik dan area supply juga di breakout. Dan di sini boleh kita gambarkan sebuah area support trendline yang baru. Sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini sebentar. Nah, boleh kita lihat di sini untuk euro dolar Australia dalam keadaan uptrend. Nah, kemungkinan harga akan mulai bergerak turun ke sini dulu. Ke sini sebentar. Ke sini. Dan setelah itu naik lagi ke resistennya. Atau nanti di sini bisa nanti turun lagi ke area demand ini. Lalu setelah itu seolah-olah membuat breakdown area support trendline, tetapi masuk lagi nanti ke area support trendline ini, lalu naik ke area resistennya. Nah, bisa nanti menunggu konfirmasinya di area support trendline yang ini atau di area demand. Tetapi jika nanti sini harga breakdown area demand ini, maka harga bisa turun ke sini dulu, lalu setelah itu retest, lalu turun ke sini lagi. Tetapi menurut saya sini akan masih lebih dominan untuk naik setelah mencapai area demand ini. Minimal nanti naik ke sini dulu, sebentar. Naik ke sini, lalu untuk target max-nya nanti boleh di area supply-nya atau resistennya. Lalu untuk euro dolar Kanada, kemarin saya analisa harga akan bergerak naik jika breakout area resistance ini. Dan semalam juga saya gambarkan di trading view seperti ini. Harga akan bergerak naik setelah breakout area resistance. Dan di sini setelah breakout, harga retest, lalu setelah itu naik. Nah, dan untuk hari ini kemungkinan untuk euro dolar Kanada, sebentar saya lihat, akan turun ke sini. Ini merupakan sebuah resistance yang tadinya dan sekarang berubah menjadi support. Dan sini pun juga boleh kita tarik sebuah demand. Nah, yang tadinya supply sekarang berubah menjadi demand. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada akan turun dulu ke sini karena demand-nya. Lalu setelah itu naik. Minimal nanti naik ke sini dulu, lalu setelah itu ke resisten di sini. Nah, tetapi jika nanti sini harga breakdown ini, area demand yang ini, maka akan turun ke area demand yang ini. Bisa turun dulu ke sini, dan setelah itu naik lagi ke arah supply-nya, lalu turun ke arah demand lagi. Nah, menurut saya masih akan lebih dominan untuk naik setelah mencapai area demand yang ini. Minimal nanti naik ke sini. Ke sini dulu. Sebentar. Ke sini. Nah, dan di sini juga boleh kita tarik area support trendline yang bisa nanti menghambat laju harga. Nah, kira-kira nanti harga akan terhenti di sini di area demand dan area support trendline. Lalu untuk euro USD di sini, harga sempat breakout area supply sini dan masuk ke supply yang atas. Dan setelah mencapai area tersebut, harga dipantulkan lagi ke bawah. Nah, dan di sini sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini harga sudah breakout area resistance yang ini, area resistance trendline. Dan kemungkinan untuk euro USD bisa naik ke supply yang paling atas ini lagi. Bisa naik ke sini. Lalu setelah itu dipantulkan lagi ke bawah. Ke sini. Nah, tapi perlu diketahui untuk naik ke atas ini, area ini harus di breakout dulu. Tapi menurut saya akan lebih mudah untuk naik ke situ karena area resistance trendline ini sudah di breakout. Dan kemungkinan untuk turun nanti harganya retest. Bisa turun ke sini dulu untuk retest. Lalu setelah itu naik ke area supply-nya. Atau di sini boleh kita tarik sebuah demand, bisa nanti harga untuk retest ke situ. Nah, kemungkinan nanti harga bisa turun dulu ke sini. Lalu setelah itu sebentar turun ke sini, lalu setelah itu naik. Nah, jika nanti teman-teman melakukan pembelian di sini di area ini, untuk target pertamanya boleh di sini dan target max-nya di sini. Dan jika teman-teman melakukan penjualan di sini, jika nanti ada konfirmasi sell, boleh melakukan penjualan dengan target di sini. Karena masih cenderung sideways, walaupun sempat naik di sini, menurut saya pergerakannya masih di sini saja, di area ini, dan di area ini, dan di area ini. Dan untuk area-area ini boleh ditandai nantinya. Lalu untuk JPY Jepang di sini, kemarin saya analisa, jika harga tidak breakout area resistance trendline, maka harga akan turun, minimal ke area demand. Dan di sini harga sempat breakout, tetapi setelah itu dibalaskan dan turun, berarti baru kita katakan itu sebuah fake out.
Dan di sini harga sempat turun ke targetnya, yang di sini, yang di area diamond, dan turun ke target max-nya di sini. Nah, setelah mencapai target max-nya, harga naik lagi. Dan di sini juga pada waktu itu boleh kita tarik sebuah support trendline, yang dimana ini menjadi target max-nya. Nah, kira-kira di sini. Nah, akan tetapi karena sini terhalang diamond, jadi saya buat saja di sini kemarin target max-nya diamond yang ini. Nah, lalu untuk hari ini menurut saya masih akan lebih dominan untuk turun. Sebentar saya tarik lagi yang ini. Tetapi bisa saja naik dulu ke sini. Tapi sebentar saya hapus dulu. Bisa naik dulu ke sini. Lalu setelah itu turun. Nah, nantinya area-area ini masih berlaku. Ini merupakan sebuah diamond. Dan ini juga sebuah diamond. Dan ini merupakan area-area sentral lainnya. Bisa naik dulu nanti ke area-area sentral yang ini, lalu turun lagi ke area diamond. Tetapi perlu diketahui, di sini harga masih dalam fase downtrend. Nah, downtrend yang ini. Maka masih akan lebih dominan untuk turun. Tetapi tidak untuk kemungkinan nanti harga breakout area sentral ini. Jika di breakout masih sama seperti kemarin, harga akan retest dulu, lalu naik ke resistennya. Lalu untuk GBUSD, kemarin saya analisa di sini, harga akan bergerak turun setelah mencapai area supply ini. Tetapi jika supply di breakout, maka harga akan naik ke resistennya. Dan sini harga tidak mampu breakout area supply, dan setelah itu turun ke target max-nya di sini. Nah, jika teman-teman ikut pada waktu itu, sudah profit sekitar 40-an pips lumayan. Nah, dan di sini juga harga masuk lagi ke area supply yang ini. Nah, yang tadinya diamond karena sudah di breakdown menjadi supply. Nah, kemungkinan jika supply ini di breakout, maka harga akan naik lagi ke supply yang ini. Naik ke sini. Tetapi jika belum di breakout, maka harga bisa konsolidasi di dalam ini. Di dalam area supply dan nantinya bisa breakout atau malah breakdown. Dan jika nanti di breakdown, maka harga bisa turun lagi ke titik supportnya yang di sini. Nah, yang ini. Tetapi jika breakout, bisa naik ke area supply-nya. Lalu untuk USD atau gold, kemarin saya analisa harga akan bergerak naik ke area supply ini, lalu setelah itu turun. Dan ternyata harga hanya 1 US di area supply yang ini. Dan setelah itu turun, dan sempat breakdown area demand ini ke sini, ke area demand itu lagi, dan sekarang naik. Dan kemungkinan untuk harga akan masuk lagi ke area demand yang ini. Dan di sini harga hanya retest ke area supply-nya, lalu turun ke area demand yang ini. Nah, sebentar saya hapus dulu beberapa. Nah, nantinya di sini karena untuk USD masih kuat untuk turun, teman-teman boleh melakukan sell nanti di area ini, di area supply yang ini. Jika harga masuk lagi ke sini, boleh melakukan sell. Sebentar ke sini, boleh melakukan sell dengan target di area demand-nya ini. Tetapi jika nanti area supply ini di breakout, maka akan naik ke area supply yang paling atas. Nah, menurut saya masih akan konsolidasi di area ini. Tetapi jika harga nanti breakout area supply ini, maka bisa naik ke atas. Maka range-nya akan lebih jauh. Tetapi karena masih di area-area ini, range-nya masih bisa dikatakan kecil. Nah, menurut saya setelah masuk ke area demand nanti ke sini, area demand yang ini masuk lagi, maka harga bisa naik lagi ke area supply-nya di sini. Tetapi jika nanti sini harga breakdown area demand ini, maka harga bisa turun ke area demand yang paling bawah. Di sini. Sebentar. Ke sini. Nah, atau nanti boleh kita tarik menggunakan area support trendline di sini untuk targetnya. Nah, kira-kira di sini. Nah, lalu jika breakout nanti ke sini area supply yang ini, maka harga bisa naik dulu ke sini, lalu retest, lalu naik makin tinggi ke area supply-nya. Menurut saya untuk target max-nya hanya mencapai area supply ini karena di sini secara trendline area support trendline ini sudah di breakdown, maka kemungkinan untuk naiknya ke sini hanyalah sebuah retest. Nah, nantinya untuk update-nya akan saya bagikan di grup Telegram. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk forex dan juga gold pada tanggal 16 Juni 2021. Terima kasih.